Shalom, apa kabarnya? Tentunya luar biasa, bukan? Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, kita mengingat kebaikan Tuhan, kita mengucap syukur, dan waktu kita habis menyembah Tuhan, kita akan mendengar renungan, biar kita semua diberkati. Nah, sebelum kita mau mulai menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, Engkau baik, Engkau luar biasa. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur buat semua yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Buat suami kami, buat istri kami, buat anak-anak kami, buat mertua kami, buat seluruh keluarga besar kami bersyukur. Kami terima yang baik yang daripada-Mu. Hari ini kalau kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, bahkan kami mau memuji nama-Mu Tuhan, biar Kau yang hadir di antara kami, melawat kami, dan menjamah kami. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, untuk berkuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, sekali lagi katakan, sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tuhan, terima kasih. Ajar kami mencintai Engkau lewati musim apapun dalam hidup kami, baik berlimpah maupun kami kurang. Tuhan, kami mau bilang sekali Yesus, tetap Yesus itu menjadi bagian kami. Tuhan mendapati kami menjadi orang-orang yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersedia menerima firman-Mu Tuhan. Lawatlah kami lewat pemberitaan firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabarnya? Tentunya luar biasa ya. Hari ini renungan kita tuh terambil dari Rut pasal yang pertama. Tema dari firman Tuhan hari ini adalah pribadi Rut. Kita lihat di Rut pasal yang pertama
Ini sebenarnya ayat 1 sampai ayat 22, tetapi saya akan bacanya lompat-lompat ya. Nanti Anda boleh baca secara berurutan, oke? Seperti ini bunyi firman Tuhan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Mesir. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semua orang-orang Efrata dan dari Betlehem Yehuda, dan setelah mereka sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya, maksudnya anak-anak dari Elimelek itu mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Opra, yang kedua bernama Rut. Mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kisah Rut ini dimulai dari ketika Elimelek memutuskan dengan keluarganya keluar dari yang namanya Bethlehem, mereka pergi ke Moab. Apa yang terjadi di Bethlehem? Yang terjadi adalah kelaparan. Tetapi di dalam perjalanan mereka keluar dari Bethlehem itu, waktu mereka ada di Moab, Elimelek meninggal. Saudara, ini bukan hal yang mudah ketika kita merantau, kita bawa kita punya keluarga keluar, lalu suami kita meninggal. Nah, yang tinggal tuh Naomi dan kedua anaknya. Saudara, ini bukan hal yang mudah. Dan ketika 10 tahun mereka ada di Moab, kedua anak Elimelek dan Naomi itu meninggal. Tetapi pada saat mereka tinggal di Moab, kedua anak Naomi ini mereka memiliki istri orang Moab masing-masing, namanya yang pertama Orpa, yang kedua Rut. Nah, kita belajar dari Rut hari ini. Setelah hidup bersama-sama, nah 10 tahun kemudian dengan suaminya meninggal. Saudara, adalah lazim ketika seorang wanita ketika suaminya sudah meninggal, dia memutuskan untuk meninggalkan mertuanya, itu lazim, betul nggak? Ada yang akhirnya pamit, undur diri dari keluarga besar, kemudian menikah lagi ada. Tetapi berbeda dengan Rut. Hari ini kita mau belajar tentang pribadi Rut. Siapa si Rut itu? Apa yang kita perlu belajar dari Rut? Rut setelah ditinggal oleh suaminya, dia tinggal dengan mertuanya. Saudara, berapa banyak dari hidup kita sebagai orang Kristen? Kristen mah bagus, ke gereja mah rajin, tetapi punya hubungan yang tidak harmonis dengan mertua. Poin pertama, Rut itu dia adalah pribadi yang harmonis dengan mertuanya. Bagaimana dengan Anda? Saya rasa orang banyak, apalagi kalau level rohaninya udah tinggi, udah ikut pendalaman Alkitab, udah ikut pelayanan, udah ikut segala macam kegiatan di gereja, tetapi punya kehidupan yang tidak harmonis dengan mertuanya. Di mana ayatnya? Mari kita lihat ya. Di ayat yang ayat yang ke-8, Naomi berkata begini ya. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah dan pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya kasih karunia Tuhan mendapat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak kami ikut dengan engkau kepada bangsamu. Saudara, pada waktu mereka kedua anaknya sudah meninggal, si Naomi bilang, udah mending pulang ya, kembali ke rumah orang tua kamu. Tetapi Rut itu punya apa ya?
sudah disuruh pergi, berkali-kali disuruh pergi, Ruth itu dia nggak mau pergi. Apa? Berapa banyak dari kita kalau kita tinggal sama mertua, kita yang kabur dari mertua. Nggak usah diusir, maksudnya nggak usah diusir, nggak usah disuruh pulang sama mertua. Tetapi kita yang undur diri dari mertua, tidak dengan Ruth. Ruth dia punya kehidupan yang harmonis dengan mertuanya. Ini yang Ruth katakan. Kalau Orpa itu akhirnya minta diri. Karena mertuanya kan bilang, udah kembali ke rumah ibumu aja, kembali ke rumah. Dia bilang, ya udah, saya mundurkan diri. Orpa meninggalkan mertuanya, tetapi Ruth tidak. Ruth berkata dikata seperti ayat 16, tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku akan bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Sampai segitunya Ruth. Dikatakan jadi Ruth, yang pertama apa yang kita belajar dari Ruth? Bangun kehidupan yang harmonis dengan mertuamu. Jangan hanya menuntut dari mertua. Kita juga sebagai menantu, kita harus punya sikap yang baik. Kita harus punya sikap yang takut sama Tuhan. Ruth menjadi contoh. Dia disuruh pergi, dia bilang enggak. Tetapi apa yang kita perlu belajar juga dari Naomi? Naomi itu orang yang tekun kepada firman Tuhan. Sehingga Ruth bisa menyatakan bahwa Naomi itu, dia bilang gini, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Saudara, kalau ada orang yang bilang, saya mau ikut dengan kepercayaan kamu, Allahmu itu jadi Allahku, itu berarti dia sudah melihat buah dari kehidupannya Naomi. Itu yang Ruth lihat. Jadi Ruth itu punya apa? Punya mertua yang takut sama Tuhan. Ayo mertua-mertua juga bertobat. Jangan cuma bilang, menantu saja yang bertobat. Menantu itu kurangnya ini. Menantu saya senangnya belanja, senang dandan, senang ini. Listnya panjang. 2 halaman. Tapi mertuanya juga nggak bertobat. Ayo, punya sikap hidup yang baik. Mertua, ayo sayangi menantumu. Mertua punya hidup kekristenan. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, kalau kamu adalah murid Kristus, kamu wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bukan kira-kira seperti Yesus, bukan kira-kira mirip dengan Yesus, enggak. Dikatakan kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Baik Anda menantu, baik Anda mertua, ayo. Anda harus hidup takut akan Tuhan. Dan Ruth, poin yang pertama, dia mempunyai hubungan harmonis yang dengan mertuanya. Poin yang kedua, apa yang kita belajar dari Ruth? Ruth itu, dari sini kita bisa lihat, Ruth itu adalah pribadi yang setia. Berapa banyak dari kita kalau lagi senang-senang, ayo bareng-bareng gitu, happy. Tetapi pada waktu susah, suami ditinggal, anak ditinggal, mertua tinggal, semuanya ditinggal, kabur, bubar. Bertobatlah, belajarlah seperti Ruth. Pada saat senang, pada saat susah, itu janji nikah kita, betul nggak? Pada waktu miskin, pada waktu kaya, pada waktu sehat, pada waktu sakit, itu yang harus kita ingat. Jadi kita belajar dari apa? Dari Ruth. Jadilah orang yang setia. Kenapa? Kalau orang setia itu berkatnya banyak. Dan kita lihat dari Ruth ini 2 hal yang kita belajar. Pertama, punya hubungan yang harmonis dengan mertuanya. Yang kedua, punya kepribadian yang setia. Sehingga Ruth dari Ruth 1 sampai Ruth 4 itu diceritakan, akhirnya Ruth itu menjadi siapa? Menjadi salah satu orang penting di dalam kelahiran Tuhan. Matius 1 ayat 16 berkata, Yakub, ini ya sebentar, Matius 1 ayat yang sebentar,
Ayat yang kelima, begini firman Tuhan, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Ishak. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria sampai Tuhan Yesus lahir. Jadi orang yang setia itu akan masuk dalam rencana Tuhan yang besar dan melanjutkan, bahkan ini dibilang dari keturunan Daud lahirlah Yesus Tuhan kita. Jadi jangan anggap enteng kesetiaan kita. Kesetiaan kita akan diuji lewat masalah. Orang kalau senang itu pasti bilang, saya mau ikut kamu. Pada saat susah, pada saat papa, pada saat itulah kesetiaan kita diuji. Rut sudah membuktikan. Dari Rut 1, 2, 3, 4, dia sudah buktikan kepada mertuanya bahwa dia adalah pribadi yang setia. Adakah itu di dalam diri Anda? Mari. Kalau Anda yang hari-hari ini merasa, aduh aku tuh susah, aku berencana akan seperti ini rencananya, saya bilang mari. Bawa hidup Anda kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, aku mau belajar setia. Aku mau bangun hubungan yang harmonis dengan siapapun, termasuk mertua Anda. Jangan hidup biasa-biasa aja, tapi jadilah hidup yang sungguh-sungguh boleh teruji dan dilihat oleh Tuhan. Lewati apapun kita tetap setia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami belajar dari Rut. Untuk kami punya hubungan yang harmonis dengan siapapun termasuk mertua kami. Kami mau bilang, ajar kami jadi pribadi yang menyenangkan. Ajar kami yang sungguh orang melihat hidup kami ada buah-buah roh yang lahir dari kehidupan kami. Dari kata-kata kami, dari pengambilan keputusan kami, dari apapun yang kami lakukan, orang boleh melihat Yesus dan kami punya hubungan yang harmonis dengan siapapun. Yang kedua, kami berdoa, kami mau belajar seperti Rut, dia jadi pribadi yang setia. Lewati masa susah, lewati masa senang, dia tetap pribadi yang setia. Dan kami mau belajar seperti itu. Ajar kami untuk kami tetap setia lewati apapun musim dalam kehidupan keluarga kami, anak-anak kami. Kami mau tetap setia karena kami tahu kalau kami setia, Tuhan memperhitungkan hal itu. Terima kasih buat hari ini. Biar kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap kami, boleh menguatkan, boleh membangun, dan sungguh-sungguh boleh mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami alaskan doa hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar.